Nah, udah pernah lihat ini? Ini adalah impact driver dari Molar. Ini adalah generasi ketiga atau batch ketiga dengan produk yang sama. Mau tahu? Katanya ini yang lemah sahwat lah, yang tenaganya nggak ada lah. Nah, kita lihat batch ketiga ini apakah dia sama dengan batch kedua. Saksikan terus, jangan kemana-mana. Kita bahas. Halo sob, ketemu lagi dengan gue John Arif dan ya hari ini gue bakal ngebahas sebuah impact driver dari Molar. Nah, impact driver dari Molar ini yang MLR CIDR 12150-U ya. Ini sempat viral sih ya, sempat viral untuk batch pertama untuk 12 volt tenaganya gila. Nah, begitu Molar ngeluarin batch kedua, akhirnya ada opini yang menepis bahwa batch keduanya Molar itu dia nggak ada tenaga, nggak ada torsi sama sekali, dipakai nggak enak, feel-nya nggak dapat. Nah, ini yang dikirim ke gua, yang barusan datang di workshop gua ini adalah impact driver dengan kode yang sama, yang seperti yang gue sebutin tadi, cuman ini adalah batch ketiga. Nah, oke, jadi untuk batch ketiga ini, dia menepis opini bahwa dia torsinya lemah. Nah, batch ketiga ini kita akan buktikan apakah dia memperbaiki kualitasnya dari batch kedua yang katanya torsinya nggak ada, tenaganya nggak ada. Nah, ini adalah MLR CIDR 12150-U. Strip U itu artinya adalah unit only. Jadi yang kita dapatkan di dalamnya ini hanyalah bor. Anda tidak akan mendapatkan baterai ataupun charger di dalamnya karena ini adalah unit only. Oke. Kita akan bahas lebih dalam, kita akan bongkar dalamnya seperti apa, kita bakal bongkar sampai ke mesinnya seperti apa sih yang bikin Molar ini punya tenaga, dan habis itu kita akan demoin, kita akan coba masukin skrup yang panjangnya sekitar 7 cm atau 10 cm, kuat nggak, torsinya dapat apa enggak, kita buktikan di video kali ini. Oke, langsung aja. Karena dia unit only, maka dia datang bare unit tanpa baterai alias kosong. Dia juga di dalamnya terdapat kartu garansi seperti biasa. Molar dapat garansi 1 tahun dan manual book. Ini adalah instruksi manual book. Nah, ini adalah unitnya ya. Kalau dari unit memang ya sama saja dengan batch pertama dan batch kedua, tidak ada bedanya, sama persis. Untuk bisa mengoperasikannya, Anda perlu baterai 12 volt dan baterai ini tidak mahal. Saat ini saya menggunakan punyanya Xenon. Saya pasang di Molar karena slotnya sama, jadi nggak ada masalah. Kan dari suaranya saya tahu bahwa ini bertenaga, tapi kita belum tahu setelah kita coba tekan di unitnya. Oke. Kalau dari build quality, ya seperti Molar pada umumnya bahwa dia ada tiga bahan ya yang digunakan. Pertama adalah bahan plastik. Ini yang warna biru ini adalah bahan plastik ya. Warna hitam ini yang menyelimuti ini adalah karet rubber. Ya, ini adalah karet rubber. Jadi dia lebih enak untuk di gripnya ya. Dia juga ada bumper ya. Ada bumper, jadi pada saat Anda meletakkan di bawah seperti ini, dia tidak akan mengenai plastiknya, jadi dia mengenai bumper karet yang di sini. Ini adalah bumper karet, ini bumper karet. Jadi pada saat Anda meletakkan di atas meja, dia tidak akan menggores di bodi plastiknya. Nah, yang depan ini adalah gearbox, bagian gearbox. Ini terbuat dari metal. Ini terbuat dari metal, jadi dia lebih berat untuk yang gearboxnya, ya. Nanti kita akan cek, kita akan bongkar. Kalau dari segi suara, torsi pada saat beban kosong seperti ini sih nggak ada masalah, enak. Torsinya dapat. Dan Anda bisa menggunakan mata obeng, ya mata obeng dari pH 0 sampai dengan pH 3, pH 1, pH 2, pH 3, terserah, tergantung penggunaan Anda seperti apa. Jadi ini mudah banget.
Ini tinggal ditarik ke depan. Kita masukkan. Tarik ke belakang, dia akan ngunci. Dia tidak akan terlepas. Nah, kalau di dalam di kardusnya ya, dia tertulis dia di 12 volt. Ya, dia memang di 12 volt dan untuk torsinya dia di 80 Nm. Nah, untuk speed RPM-nya ada dua ya. Satu speed RPM motor, yaitu speed RPM-nya di 0 sampai dengan 2300 RPM. Nah, untuk speed impact-nya atau pemukulnya di 0 sampai dengan 2900 IPM. Nah, sekarang gue bakal bahas adalah harga. Ini kayaknya kalau gue ngeliat di marketplace pada saat pertama kali Molar keluar, untuk impact drivernya itu di angka 270, 280 sampai dengan 350-an. Cuman untuk yang batch ketiga ini dia harganya di kisaran 370, 380 sampai dengan 400 sekian untuk yang unit only ya. Nah, untuk harga saat ini Anda udah tahu di harga 350-an, nanti linknya gue bakal taruh di deskripsi. Jadi untuk link pembelian Anda bisa cek di link deskripsi. Nah, gue nggak akan bahas panjang lebar. Kita akan coba, kita akan tes, kita akan demokan apakah batch ketiga ini torsinya bisa sama dengan batch pertama yang pertama kali keluar. Ya, bukan batch kedua. Karena ini adalah perbaikan dari batch kedua. Oke, jadi di depan gue ini gue udah sediain dari ukuran skrup ya. Ukuran skrup dari 1 in, 1/4, 2 in, 3 in, dan 4 in atau 10 cm. Semua baut ini bakalan gue masukin ke kayu pinus. Kita lihat aja nanti torsinya seperti apa. Apakah dia mampu masukkan ini 10 cm tanpa pre-drill. Jadi ini adalah tanpa pre-drill. Ini benar-benar yang kayu-kayu kosong ya, maksudnya nggak saya lubangin terlebih dahulu. Kita langsung coba aja. Kita akan coba untuk baut yang 1 in dulu. Mantap, sampai masuk ke dalam. Oke, Mas Fahmi bisa di zoom in ya. Oke, lu lihat sampai masuk ke dalam, torsinya bagus. Kita coba yang 1,5 in. Wow, 1,5 in gak ada masalah. Oke, ini tadi tak tekan ya. Jadi untuk yang batch kedua itu ada masalah pada saat Anda tekan seperti ini, dia tenaganya, torsinya langsung hilang. Nah, ini adalah batch ketiga, makanya jika Anda lihat saya tekan ke bawah. Saya tekan ke bawah, torsinya tetap ada, tenaganya nggak hilang, nggak seperti yang diklaim pada batch kedua. Lihat, sampai masuk ke dalam bautnya. Kita cek untuk yang 3 in. Ini 3 in ya, ukuran 3 in atau 7,5 cm. Kita cek ini tanpa pre-drill. Gila kan? Ukuran 7,5 cm, masuk tanpa kendala. Kita coba satu lagi. Oke, kita lanjut yang 7 cm 3 in. Kita coba menggunakan mata obeng yang ini. Oke, tanpa pre-drill. Lihat, tanpa pre-drill 7 cm. Terakhir kita akan gunakan yang 10 cm. Cuman untuk yang 10 cm ini karena dia tembus ya, saya nggak mau melukai meja, maka posisinya akan saya rubah.
Oke, kita cek, kita coba 10 cm atau 4 in. Oke, 10 in sudah masuk, kita cek. Tembus ya, tanpa pre-drill, tanpa lubang, tanpa jalan masuk, dia sudah langsung dihajar, langsung tembus. Jadi untuk pembuktian lagi, gue bakal coba satu lagi untuk yang ukuran 10 cm atau di 4 in. Kita akan masukkan lagi, coba gue ambil lagi. Oke, gue akan coba untuk baut panjang 4 in atau 10 cm yang kedua. Ya, kita akan coba kemampuannya. Nanti kita akan tes suhunya. Ini udah lumayan demam nih soalnya nih. Tapi apakah dia masih mampu untuk masukkan ini? Bagaimana kemampuannya? Benar-benar kemampuannya ya. Oke, kita coba untuk lubang yang ketiga. Ini di 10 cm. sampai belesak sampai nancelep ke bawah, sampai lu masuk kayak lu kalau nginjak lumpur ya, masuk ke dalam. Lihat ini, di zoom ini, lihat sampai masuk ke bawah ke dalam. Dia 10 cm atau 4 in, 2 biji tembus sampai belakang. Lalu lihat nih, tuh kan, emang miring sih, tapi paling tidak dia tembus. Dari segi torsi udah nggak ada masalah. Kita akan tes berapa suhunya. Oke, kita tes dulu suhu di motor belakang ya. Itu ada di 43, 44 ya. Ini belakang. Kita tes di bodi samping pas di motornya. Wow, di motornya dia memang tinggi ya, 60, 59, 60, lumayan ya, wajar sih, wajar dia menghajar berapa baut nih, berarti dia 11 baut tanpa berhenti. Kita tes untuk yang di gearboxnya. Ini gearboxnya terbuat dari besi, jadi dia memang panas banget. Untuk gearboxnya di 44, 45, 46. Jadi untuk harga di 400, 300 sekian sampai 400 sekian, gue bilang sih worth it. Anda bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lumayan berat, baja ringan, hajar habis. Oke, selanjutnya adalah kita bongkar ya, kita cek dalamnya seperti apa. Oke, untuk membongkar impact drivernya Molar ataupun semua cordlessnya Molar yang 12 volt, jangan lupa Anda harus membuka klip plat yang ada di dalamnya slot baterai. Ini ada 2 klip plat. Ini harus Anda buka dengan cara Anda congkel keluar seperti ini. Nah, dia akan keluar. Ini adalah klip pengunci ya, baru kita lepas bautnya. Oke, kita buka. Nah, untuk Molar ini dia menggunakan dinamo dengan tipe RS550. Jadi dinamo RS550 ini udah banyak dipakai sama power tool yang menggunakan power di 12 volt. Jadi ini adalah motor yang sangat umum digunakan untuk semua power tool yang menggunakan power 12 volt. Jadi dia menggunakan RS550. Kalau kita lihat untuk as spindle, dia menggunakan gigi yang lumayan kuat ya. Jadi kalau untuk konektor ya, dia konektornya menggunakan besi plat. Ini adalah besi plat stainless. Dan triggernya dia menggunakan trigger yang ya lumayan bagus sih triggernya dia.
Sekarang gue bakal bongkar untuk di sisi gearbox. Ini gue nggak ngerekomendasiin Anda untuk membongkar ini, sebab kalau membongkar ini kadang-kadang dia ada komponen yang berupa pegas atau spring atau per ya. Jadi begitu Anda bongkar, lepas, Anda masukin lagi nggak bisa, agak susah karena di sini ada gigi yang kecil-kecil. Jadi kalau Anda tidak punya pengalaman membongkar, lebih baik jangan dibongkar-bongkar. Cukup mudah, hanya memutar saja. Ini tutup plastiknya, tapi jangan dilepas karena kita khawatir di dalam ada pernya. Oh ternyata nggak ada pernya ya. Nah, dia ada grease-nya, dia basah karena di sini ada grease-nya ya atau pelumasnya. Ini namanya washer atau apa bilang ring ya. Ini namanya washer ya. Nah, di batch ketiga ini ada dua washer, satu washer yang tipis, satu washer yang tebal. Washer itu adalah ring. Jadi ada ring plat, ini ring plat tipis sama ring plat agak tebal. Nah, yang saya tahu yang batch kedua itu kayaknya dia hanya ada ring plat yang tipis. Makanya pada saat dia ditekan, karena dengan tekanan itu motor akan terbebani dengan gesekan antara bearing dengan bodi gearboxnya itu sendiri. Untuk batch ketiga dia sudah ada dua ring plat ya. Oke, ini adalah gear dalam, ini adalah pemukulnya. Ini adalah kupingan untuk pemukulnya di sini. Di sini juga ada rumahnya untuk pemukulnya ini ya. Jadi jangan sampai salah pada saat memasukkan. Jika Anda sempat membeli untuk yang batch kedua, saya sarankan Anda cari ring ya, cari ring besi atau ring plat seperti ini. Anda pasang atau Anda tambahkan, sudah pasti torsinya akan kembali seperti batch pertama dan batch ketiga. Oke, kita pasang lagi. Oke, jadi kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, di batch ketiga seperti yang Anda lihat tadi, pada saat pengetesan nggak ada masalah. Torsinya, tenaganya oke banget. Dia sama seperti batch pertama keluar yang dilulukan banyak orang bahwa impact drivernya Molar secara kualitas yang batch 1 dan batch 3 memang iya. Untuk segi worth it atau tidak, impact driver 12 volt dari Molar ini menurut saya worth it banget. Harganya kalaupun kita beli yang full set itu harganya masih di angka 500 ribuan. Kalau yang beli yang full set ya, yang sudah ada charger, kita dapat satu buah baterai, itu harganya di angka 500 ribuan. Jadi menurut gua sih lebih baik lu beli unit only, nanti beli baterai terpisah. Mungkin harganya masih kisaran di bawah 500 ribuan deh. Kalau gua hitung-hitung ya. Oke, sekian review dari gua. Jika ada permasalahan ataupun masukan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow terus Instagram gua @jonarifdiy dan Facebook page gua. Gua akan update kalaupun ada permasalahan berikutnya perihal Molar impact driver ini. Gua bakalan update ya. Jadi ikutin terus channel Jon Arif. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar lu nggak ketinggalan info-info selanjutnya, termasuk giveaway. Oke, gua Jon Arif, di belakang kamera ada Fahmi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Molar mengeluarkan batch kedua. Ayah.